Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran menjalani saum hari yang ke-11 untuk yang menjalankan saum mulai Senin, dan hari yang ke-10 yang menjalankan saum pada hari Selasa. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat yang telah menunjukkan tauladannya arah ke jalan yang benar, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pagi ini saya menyampaikan kultum dengan judul Tata Kelola yang Baik di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, dan juga Islam mengajarkan tata kelola yang baik. Definisi tata kelola atau bahasa tasiknya good governance dari banyak sumber adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang diinginkan. 3 komponen yang terlibat dalam tata kelola yaitu pemerintah, government, rakyat, citizen atau civil society, dan usaha bisnis di sektor swasta. Implementasi pengelolaan tata kelola di pemerintahan sejak masa setelah merdeka, kemudian masa Orde Lama, ya, kemudian masa Orde Baru 1988 sampai dengan saat ini masa reformasi. Tata kelola yang dijalankan pemerintahan masih terus ada banyak perubahan, dan kita lihat sampai hari ini pun tata kelola kita masih bocor dari sisi ekonomi, kemudian hukum, ya, yang transparan terlihat apa yang terjadi. Lalu bagaimana dengan peran swasta, BUMN? BUMN sudah menjalankan ini sejak keluarnya Kepmen dari Kementerian BUMN 1 Agustus 2011, menerapkan tata kelola yang baik, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan nilai-nilai yang transparansi, terbuka, ya, diakses oleh stakeholder maupun pemangku kepentingan, akuntabilitas, bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan, responsibilitas, tanggung jawab yang apa yang sudah dikerjakan akan dikerjakan, independen, tidak ada tekanan dari luar, fairness, adil dan wajar. GCG di BUMN menjadi role model, contoh, walaupun di dalam implementasi masih ada juga kebocoran-kebocoran karena harus dikawal dengan intervensi politik yang sangat kuat, ya. Lalu bagaimana Islam membangun tata kelola yang baik? Sejak zaman Muhammad Rasulullah Nabi kita memimpin sampai kita masuk ke era 1445 Hijriah hari ini, tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam. Kehidupan, siklus kehidupan manusia sejak dilahirkan, kemudian diazankan, bersahadat, akal balik, wajib menunaikan salat 5 waktu. Apakah pernah berubah?
tata kelola dalam sholat di rakaat akhir misalkan. At-tahiyatul itu di tangan kanan ya. Yang kidal pun tetap di sebelah kanan posisinya, tidak pernah ada tangan di sebelah kiri yang at-tahiyatul. Lalu manusia menjadi dewasa, mencari nafkah pernikahan sampai wafat dan kembali ke pangkuannya. Etika, adab, budaya, baik dan benar dan salah. Kemudian bisnis, perdagangan, perbankan, konsep transparansi sampai pada hal yang simpel sederhana. Contoh kalau itu sudah biasa ya di dalam ceramah-ceramah, yang namanya timbangan di pasar itu, beli beras dan lain sebagainya, itu bagian dari tata kelola. Dalam Islam tidak boleh melebihkan timbangan ya untuk kepentingan keuntungan, mencari keuntungan. Sampai kepada yang paling level atas, misalkan adanya bank syariah, menerapkan bagi hasil, cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari riba dan praktek keuangan yang tidak etis. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan aturan mudharabah 60% untuk nasabah, 40% untuk bank, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga. Dan banyak lagi contoh di mana Islam sudah melaksanakan tata kelola yang baik sejak ribuan tahun lalu. Di bulan suci Ramadan menjadi contoh yang nyata bahwa Islam melaksanakan tata kelola yang baik dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan, dan responsibilitas, tanggung jawab atas kewajiban saum yang dijalankan, independen, mandiri, dan tidak ada intervensi, fairness, adil, dan wajar. Lalu Islam juga mengatur di waktu sahur misalkan, sampai hal detail, doa sahur, kapan waktu yang baik, apa yang baik dimakan, buka, waktu di awal buka, minum apa, kemudian taraweh, tadarus sampai kepada 10 akhir terakhir, malam ganjil dan malam genap. Dalam bulan Ramadan ada 2 jihad sekaligus yang dilakukan seorang mukmin dalam menahan hawa nafsunya. Sumber Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. 1. Berjihad di siang hari dengan saumnya. Dan yang kedua, berjihad di malam hari dengan taraweh. Maka barang siapa yang mengumpulkan 2 amalan jihad ini, menunaikan haknya dan bersabar dalam menjalankannya, maka dia akan meraih pahala penuh tanpa perhitungan. Ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, semakin berharap kepadanya, semakin benar tawakal kepadanya, Allah tidak akan memupus harapan seseorang yang bergantung kepadanya. Tidak pula menyia-nyiakan amalnya, beramalah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalanmu sedikit pun. Hadis Al-Bukhari 3630. Tentunya amalan-amalan implementasi di dalam bulan Ramadan dibarengi oleh ikhtiar optimal dan sesuai dengan tata kelola di dalam menjalankannya. Kesimpulan pertama, bahwa tata kelola dalam Islam bukan hanya dalam menjalankan bisnis, perdagangan, namun di seluruh sendi-sendi kehidupan manusia secara horizontal, hablum minanas, sekaligus secara vertikal, hablum minallah. 2. Para pakar yang menulis tata kelola yang baik, good governance, merefer mengadopsi nilai-nilai tarif atau tata kelola yang baik. Good governance, tarif itu adalah singkatan dari transparan, akuntabel, responsibility, independent, dan fairness. Tata kelola yang baik
dari nilai Islam dalam menjalankan sendi-sendi kehidupan. Yang ketiga, yang membedakan tata kelola yang dilaksanakan dengan ikhtiar yang baik dalam Islam tidak hanya urusan dunia, bukan hanya reward di dunia, tapi reward pahala di akhirat. Karena harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Keempat, Ramadan terus bergerak. Jangan berlalu begitu saja. Jadikanlah lama ladang amal, perubahan diri, wujudkan tata kelola yang baik masing-masing individu, bertransformasi sungguh-sungguh untuk meraih keimanan yang lebih tinggi, kesehatan lebih baik, pengetahuan yang bertambah, faqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, wujudkan dan meridhoi semua ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika salah dalam penyampaian materi ini. Ini adalah kesalahan saya karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, mari selalu kita doakan setiap selesai sholat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.